Kalau menurut gue tuh sangat dinamis ya. Hmm. Orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang, Iya. ya akan tertinggal aja gitu. Cuman mungkin ya itulah upah kesombongan adalah bubar gitu aja. Jadi ya termasuk teman-teman artis itu pada nanya-nanyain karena kan jembatannya itu Cameo Project tuh dulu teman-teman antar artis dengan digital tuh jembatannya itu Cameo Project karena kita Keren abis. yang ada digital, kita ada di TV juga tuh waktu itu tuh. Iya, Yang masih dua dunia kita dulu. Iya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja di channel Podcast by The Entrepreneur Society. Dan kali ini seperti biasa teman-teman jangan lupa harus subscribe dan ikutin ya. Kenapa? Karena di sini kita bakal belajar banyak hal. Dan kali ini yang datang itu nggak kaleng-kaleng. Jadi kalau ngomongin orang-orang yang biasanya itu pengusaha, kali ini nggak cuma pengusaha doang. Tapi di sini nih, ini ada orang tenar ibu kota yang datang ke sini kan, asik. Tenar. Orang teribu, lu tahu nggak kalau ngomongin Raffi Ahmad? Iya, gue pernah lihat itu di TV. Oke, Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmadnya. Iya, oke. Jadi ini kalau kita ngomongin ya, ini udah dari TV, terus kalau ngomongin content creator, ini termasuk salah satu content creator awal Indonesia. Kita ngomongin YouTuber ya awal-awal ya. Awal-awal. Nah itu kita pengen belajar juga. Kalau kita ngeliatnya kan content creation segala macam, begitu banyaknya perkembangan di dunia masa kini. Justru teman-teman nanti mesti dengar kisahnya nih seperti apa gitu ya. So nggak pakai lama-lama lagi, dari tadi udah pembukaannya ada kita sebut ya artis-artis tenar ibu kota. Tahu Reza Arab? Tahu Reza Arab. Bagus itu streamingnya. Oke. Padahal gue mau bilang ya kan ini terkenal duluan ya. Oke. So langsung perkenalkan diri, silakan, ini kakak Ibob Tarigan. Yes. Hello. Wah, potes nih. Oke. Gimana Kak Ibob? Terima kasih. Perkenalkan diri dong. Kak Clemens. Aduh, Asik. ini kalau gue memperkenalkan diri gimana ya? Nah, ini aktor, komedian, apa nih? Jadi lo Content creator. Content creator, oke. Content creator. Siap. Dari gue bergerak tuh dari dulu di Bandung waktu kuliah itu ada zaman namanya kabaret. Kabaret Bandung tuh kayak komedi musikal gitu. Zaman dulu ada Padiangan kalau tahu. Tahu. Nah, Padiangan itu generasi atasnya, gue yang di bawah-bawahnya zaman festivalan dulu. Ih, lucu banget. Ikut festivalan. Dari Bandung gue masuk di Unpad. Unpad itu gue ikut fakultas peternakan dulu. Okay. Tapi gue masuk Unpad itu gara-gara mau masuk LISES, Lingkung Seni Sunda Unpad. Apalagi jadi satu-satunya orang Sumatera Utara yang di unit kegiatan mahasiswa, kan ada unit kegiatan mahasiswa tuh. Nah, unit kegiatan mahasiswanya gue Lingkung Seni Sunda justru gue. Lingkung Seni Sunda, oke. Jadi manggung ke Kuningan, ke Juragan Ayam lagi ada hajatan kayak gitu kan, kita yang manggung gitu. Itu dari zaman kuliah tuh. Setelah itu gue sebentar kerja di Brastagi dulu di peternakan sapi. Terus habis itu gue ke Trans TV jadi tim kreatif Extravaganza. I see, oke. Tim kreatifnya. Tim kreatif Extravaganza dulu. Jadi keren. setelah jadi tim kreatif Extravaganza, masuk ke beberapa TV, ada B Channel yang sekarang RTV, terus ke Kompas TV, terus gua ketemu sama teman-teman Cameo Project dulu. I see. Akhirnya masuklah kita menjadi awal-awal YouTuber zaman itu. Wih, gila. Tapi itu terkenal banget sih memang, ya kan rame. Pada zamannya kita Raffi Ahmad aja. Raffi Ahmad belum ke YouTube. Ketahuan kan kalau pas dia ke YouTube ya kita hilang gitu. Kacau. Oke. Terus dulu gimana? Jadi zaman dulu Cameo Project itu merupakan ambasadornya YouTube global Indonesia untuk yang namanya satu movement YouTube Creators for Change. Widih, berbicara mengenai political issue dan social issue, dan kita dibawa ke London waktu itu. Widih, keren abis. 2 kali, 2017, 2016 apa 2018 gitu, lupa, 2017 2018 gitu. Jadi kita merupakan ambasadornya untuk konten-konten yang berbicara mengenai social issue dan political issue gitu. Dulu. Ya. Oke. Terus ini mulai jadi komedinya, entertainnya itu dari zaman Extravaganza dulu. Gue main film sama teman-teman Extravaganza. Terus sampai sekarang gue bikin konten sendiri. Konten ini parodiin Hotman Paris. Coba lihat. Kita lihat ya. Teman-teman kalau pengen kenal langsung sama Kak Ibob ya, lihat nih. Ini apa? Instagramnya. Coba kita lihat. Nah, tuh. Terkenal, guys. Ini buku gua nih, Sang Mediocre Tanpa Cinta. Gua pernah bikin buku nih. Sang Mediocre Tanpa Cinta. Iya. Sudah bercinta. Sudah bercinta, sudah.
Oke, tapi sudah dapat cinta dong, udah kan? Ya? Sudah, gue baru menikah umur 39. Gak apa-apa bro, gue baru menikah kemarin. Sama dong. Ketahuan banget. Iya oke, terus. Ini kalau mau teman-teman follow ya, Ibob Tarigan tuh. Terus macam-macam tuh dia, ada majelis lucu segala macam. Ini yang gue kayak bagi-bagi kuis di Blok M nih, yang kayak Hotman bagi-bagi kuis di Blok M. Coba di play nih, bisa di play nih, kanan nih, kita lihat nih, itu kan. Tebak-tebakan sama Ibob Tarigan nih. Asik. Mana nggak ada suaranya? Wah, nggak bisa, suaranya nggak masuk sih. Nggak bisa. Oke. Teman cek ya nanti ya. Terus dari sini tuh ada TikToknya juga kan? Ada TikToknya, gue ngomongin orang. TikToknya ngomongin orang. Emang kadang-kadang gini teman-teman ya, kita ngelihat, kita pengen tahu nih konten creator zaman sekarang seperti apa kan ini lihat. Oh, viral guys. Ada yang 8 juta, ada yang 8 juta. Oh, ini belum viral nih yang terakhir nih. Coba ada yang 8 juta, gue ngomongin Tasi tuh. Terus ada yang 4 juta, 8 juta gitu. Mana terus gue ngapin lagi. Aduh, terus. Wah. Ibob Tarigan guys. Oke. Tuh 7 juta tuh. 7 juta. Ya, ini tuh. Ya, itu yang 7 juta tuh. Tasya. Tuh ngomongin Tasi nih. Tasi. Tuh. Ngomongin orang. Emang kalau konten creator apa aja bro, gak apa-apa, ya kan it's okay. Hotman ngomongin orang. Kacau. Cincinnya tuh. Oh, lo lihat tuh guys ya. Ini kayak gini, emang kakaknya kayak gini orangnya. Iya, jadi secara kan gimana biar orang gak scroll ya kan. Betul, biar pas detik pertama secara visual, lu lihat cincin gua dulu gitu. Sebelum beritanya lihat cincin dulu. Dihipnotis langsung kan. Dihipnotis dulu. Nah makanya jadi oke. Terus sama YouTube-nya. Jadi teman-teman juga bisa lihat nih kan nih. Ini Ibob Tarigan ya. Langsung follow aja guys. Dan lihat, saya tuh udah ngeliatin kenapa tau gak? Udah lucu-lucu gitu terus gembul maaf. Gembul-gembul gemesin gitu. Itu dia makanya kan. Nah, itu dia. Sekarang spek gini yang disukain sama wanita cantik gitu. Bener banget guys. Kalau yang six pack mah disukain ya mungkin sama six pack lagi lah. Nah itu dia kan, aduh kacau. Nih pulang dari Jepang jadi peternak ayam tuh yang ujung tuh. Kalau ini gue lebih banyak ngobrolin mengenai peternakan kalau di YouTube nih. Podcast Om open minded. Iya itu sama Birowo tuh waktu itu tuh pernah bikin podcast tuh. Ini judul emang tadi lihat itu dong apa channelnya biar teman-teman bisa lihat. Ibob Tarigan juga tuh teman-teman ya. Jadi langsung subscribe aja ngelihat nih. Ini karena kalau yang belum kenal nggak tahu. Nah sekarang baru kita bisa ngobrolin. Iya. Udah tahu konten creator kan? Dunia per konten creatoran gimana bro? Dunia per konten creatoran itu dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan selamanya. dalam. Lanjut. Kalau menurut gue tuh sangat dinamis ya. Orang yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang, ya akan tertinggal aja gitu. Jadi kayak mungkin banyak teman-teman creator yang lama, bukannya dia tidak bisa menyesuaikan lagi, dia udah malas untuk menyesuaikan gitu. Mungkin ada juga akhirnya mereka stay di dalam apa yang mereka pikir mereka nyaman. Ya udah mereka akhirnya mungkin nggak konten lagi. Ada yang ke film, ada kayak teman-teman Bayu Skak mungkin sekarang dia lebih ke production film dan filmnya keren-keren kayak gitu. Ada teman-teman Joda Lopez, Jo sekarang lebih ke mungkin bareng sama Najwa Shihab gitu. Jadi kayak mereka kemana-mana sih sebenarnya sih. Iya. Jadi kalau ngeliat, yang penting dimulai dari konten dulu ya. Dimulai dari konten dulu. Arab yang menurut gue yang progresnya bagus itu Arab. Reza Arab. Oh Reza Arab. Reza Arab itu dia terakhir, dia tuh punya streaming paling besar kan sekarang kan di Indonesia. Streaming yang dia kemarin itu dia dapat berapa M gitu dari streamnya itu. Itu dia kayaknya menurut gue dia orang yang bisa breakthrough untuk selanjutnya ada apa lagi nih di digital nih. Nah, gue suka sih sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi dia bisa punya inovasi-inovasi baru gitu. Berani dia. Soalnya gini, nggak bisa dipungkirin ya teman-teman. Banyak orang yang nasibnya berubah tuh cuma dari content creator. Dan emang gue kan agency, ketemu juga nih sama banyak orang-orang ya dari dulu awalnya. Baru kemarin kita podcast juga. Nih teman-teman kalau pengen belajar bisnis segala macam tuh ilmunya banyak banget di sini. Nanti lihat video-video sebelumnya itu kita kemarin ada Rico dia bikin Patricius, salah satu member juga sepatu wanita. Dulu ngomongin konten itu foto di marketplace cuman ya foto sepatu pakai latar belakang putih. Itu masih kita ngerjain tuh dulu zaman agensi awal-awal kan. 2019 2020. Terus abis itu fotonya udah mesti ada latar belakangnya biar cantik.
Terus habis itu ganti musik video. Terus udah video ini lewat berapa tahun ya. Terus habis itu ganti lagi nih dunia bisnisnya juga masuk mesti live streaming. Udah gak bisa lah karena orang katanya kalau beli ngelihat ini nanti sepatu gambarnya diedit gitu kan. Terus live streaming biar gak ketahuan bohong. Dia harus lihat aslinya harus barangnya. Lihat aslinya. Jadi kalau live streaming gak bisa bohong kan. Coba lihat nih ini gambar nih gini gitu kan live streaming. Terus sekarang udah beda lagi. Affiliator marketing bro. Iya. Affiliator marketing juga ya itu kan dulu awalnya jadi content creator. Iya. Yang akhirnya pakai keranjang kuning kan gitu. Atau pakai link untuk apa jualan segala macem gitu. Itu bagus banget buat teman-teman yang punya produk atau punya brand untuk bisa pakai teman-teman affiliate sekitar 10% kayaknya. Bisa kemarin ngobrol lagi, gue ngobrol juga ada gini. Ada satu ibu-ibu di Padang bro. Kira-kira tebak dia bener komisinya sekitar segitu ya. Tapi komisi dia sebulan dapatnya berapa? Sebulan komisinya aja ya? Komisi, bukan omset nih, komisi. Oh berapa ya komisinya ya? Nyampe berapa? Kira-kira tebak ya, tebak. 5 juta. Naik lagi. 10 juta. Naik terus. 50 juta. Up. 100 juta. Up. 200. Kayak jari lu bro. 500 juta. 500 juta loh sebulan itu rata-rata, gila kan? Wah jual apa dia? Apapun yang bisa dijual. Jadi ya tergantung dia ada baju, fashion, apa segala macam, beauty. Apapun itu produk yang gak peduli. Nemu ya segitu ya? Dan itu cuman bagian yang kecil. Ini di luar lagi nih kita ngomongin. Jadi ternyata gue baru tahu nih agensi affiliator gitu kan. Mereka kan menemuin brand sama affiliator kan. Dan itu kemarin tuh mau ada satu influencer lah yang mau di-hit nih gitu kan, mau dikontrak gitu kan. Kayak udah kayak kontrak artis. Terus kesalip sama agensi yang lain gitu dengan offering. Lu tau gak ditawarin apaan? Apa? Mobil. Gila ya. Nah, itu dunia perkonten creatoran sekarang gitu loh. Gue baru tahu tuh dunia per-affiliatean karena gue nggak main ke affiliate, gue nggak jualan keranjang kuning, tapi itu gila banget bro. Dan terus kalau itu semua mulai dari content creator. Nah, ini content creator mula-mula dulu kalau boleh tahu nih, lu waktu awal-awal waktu kerja lah kita ngomongin di media. Cuman begitu mulai YouTube gitu, monetize-nya dari mana? Kan awal-awal dulu. Jadi dulu itu kan gue bareng Cameo Project tuh. Awal-awal tuh YouTube belum ada monetizing, jadi kita memang benar-benar konten aja, berkreasi aja gitu. Tapi mungkin waktu itu dapat klien atau kita waktu itu kerjasama dengan Google.org untuk bikin Creator Academy. Jadi kita memang kita memang ke kota-kota untuk ngajarin teman-teman untuk bisa jadi content creator juga kayak gitu dulu tuh. Bareng Google.org sama Ma'arif Institute. Jadi kita jalan ke kota-kota. Ya lebih ke education dan bergerak di komedi juga gitu. Jadi zaman dulu tuh duitnya awal-awal tuh belum dari monetizing, tapi setelah monetize akhirnya itu juga buat hidup juga gitu buat hidupnya karena kita juga berenam waktu itu, jadi kayak duitnya terbagi-bagi juga sih. Pasti cuman cara bikin duitnya tuh dulu apa, iklan ya, AdSense ya? Belum ada sih, udah ada terakhir belakang-belakangan ada AdSense. Belakangan ya? Iya. Awal-awal belum ada AdSense. Ada tuh. Belum ada. Paling tapi dari sponsor kali ya, sponsor yang kayak gitu. Dan kita juga waktu itu kan political issue juga kan gitu. Mungkin ada yang menaikkan isu-isu kayak gitu ya. Jadi kita masih ada di situ juga gitu awal-awal. Jadi dari luar platform. Iya, dulu banyak dari luar platform. Tapi itu pun buat kita ya udah lumayan bisa hidup ya ketika itu. Gila, makanya zaman dulu tuh bikin kontennya begitu. Terus 2017 itu mulai ada Ata. Dan teman-teman yang kayak gitu. Itu gamenya mulai berubah lagi tuh. Gitu. Terus teman-teman artis waktu kita lagi syuting bareng tuh mulai nanya ke kita gitu. Karena mereka tahu kita kan di YouTube gitu kan. Pup, gimana nih kalau gue mau masuk YouTube nih gitu. Termasuk Raffi salah satunya yang nanya ke kita juga tuh dulu tuh. Gitu kan. Lebih tenar dari Raffi? Enggak, bukan lebih tenar. Bukan. Duluan doang. Tapi apalah daya. Oke. Terus. Gitu. Jadi ya termasuk teman-teman artis itu pada nanya-nanyain karena kan jembatannya itu Cameo Project tuh dulu, teman-teman antar artis dengan digital tuh jembatannya itu Cameo Project karena kita yang ada digital, kita ada di TV juga tuh waktu itu tuh. Yang masih dua dunia kita dulu. Yang lain teman-teman yang lain mereka TV itu nggak ada gunanya, dia bilang kayak gitu. Iya dulu dari malah lebih TV nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi teman-teman yang awal-awal di digital memang mereka sangat tidak ke TV gitu. Nah kan kita masih generasi
pertengahan. Generasi pertengahan ya kita okay, gitu. Anak-anak ya masih ke TV juga. Tapi itulah mereka bertanya sama kita. Cuman mungkin ya itulah upah kesombongan adalah bubar gitu aja. Itu mau diceritain gak nih? Ini, kok topiknya langsung dalam gitu? Jadi tahun 2021 akhirnya kita memutuskan untuk gue sih. Jadi kayak gue sama temen-temen selesai, jadi Martin yang ngelanjutin Cameo Project dan sekarang bergabung dengan MNC dan Vision Plus kayak gitu. Iya. Gitu. Gitulah perjalanannya. Seru. Ya gak apa-apa lah. Terus habis gitu kalau kita ngomongin nih sekarang fokus konten kreatornya kemana nih? Kalau sekarang gue nih. Iya. Kalau gue pribadi jadi pada waktu pandemik. Gue kan selesai dari Cameo Project, terus gue nggak tahu, gue bukan orang yang percaya diri untuk membangun brand gue sendiri gitu, karena gue sudah terbiasa dengan grup gitu kan. Jadi kayak gue nggak terlalu memandang bahwa brand gue itu adalah penting. Yang penting gue udah Cameo Project udah jalan, gue udah hidup, ya santai aja pakai perahunya Cameo Project gitu. Nah sekarang gue kan harus membangun perahu gue sendiri. Itu ada masa-masa di mana gue nggak percaya diri gitu, tapi ya mau nggak mau kan konten harus tetap berjalan gitu ya. Gue coba-coba untuk bikin konten gue sendiri, gue membikin komedi, pokoknya gue melakukan apa yang gue suka sampai di akhir 2021 2022 tuh gue kan dulu kuliah peternakan dan gue suka untuk ngelihat usaha orang lain gitu. Jadi kayak gimana? Gue ada teman gue namanya Sony, teman kuliah gue dulu. Dia juga lagi nggak ada kerjaan tuh. Oke. Son, kita jalan-jalan aja yuk gitu. Jalan-jalan kemana? Gini, kita ngontenin kandang orang, usaha orang. Siapa tahu ada ide buat kita juga gitu. Ngontenin bisa dapat ide, oke bagus juga nih. Sambil ngobrol-ngobrol, gue kan suka, gue suka lihat orang sukses gitu. Karena kalau lihat orang sukses, gue ada motivasi buat pengen sukses gitu. Mantap. Jadi gue, ayo kita lihat yuk. Dia sebelumnya memang kerja di industri peternakan masih. Gue di entertainment kan, gue di broadcast kan. Dia yang bawa, oke Bob kita kesini, ayo. Ya udah jalan aja kita pas lagi pandemik tuh. Akhir-akhir pandemik tuh sama satu kameramen kita kan. Mainan ayam, oke. Jalan, ternyata ada loh yang dapat 50M satu bulan gitu. Ada loh yang kerja sama kandangnya itu kayak apartemen gitu. Kandangnya 3 tingkat. Populasinya 1 juta gitu. Semuanya sistemnya kos-kosan ayam. Kos-kosan ayam tuh gitu. Kos-kosan ayam. Pas di dalam tuh ayamnya lagi digerebek kos-kosannya. Gerebek kos-kosan ayam. itu beda lagi ayamnya. Lain lagi tuh. Itu beda ini lagi. ayam yang mana ini jadi? Oke guys, ya siap. Lanjut terus. Itu. Jadi ternyata apa yang gue pelajarin dulu tuh gue seneng gitu. Akhirnya gue bikin sampai pemasukannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Oh gitu. Iya, pengeluarannya kan karena gue kan jalan ke sana, ke kota-kota kayak gitu kan. Gue spend sendiri bareng sama Sony itu berdua kita spend karena kita seneng kan. Kita spend terus baru habis itu kita nggak punya pekerjaan kan waktu itu kan. Baru habis itu klien ada waktu itu tapi nggak nutup. Wah, kayaknya kita udah kehabisan bensin nih. Ya udahlah, berhenti dulu lah gitu. Akhirnya gue ketemu sama satu orang temen sama Doni untuk gue di Sour Sally. Oke, ceritanya gitu. Oke, siap. Ketemu di Sour Sally, gue ada di Sour Sally marketing head selama 2 tahun. Terus gue pikir di Sour Sally sekarang udah berjalan baik dan butuh orang yang lebih ini aja manajerial aja gitu. Gue orang yang lebih cuman nge-build doang gitu. Gue bilang sama Doni kayaknya lu butuh orang yang lebih corporate deh daripada gue untuk season yang sekarang, gue bilang kayak gitu. Jadi gue sendiri gue masuk kepada bikin Ibob Creative House, bikin agency juga. Tapi gue mau bikin satu startup sendiri untuk media agriculture sekarang. Media agriculture. Iya. Keren nih guys. Oke. Itu perjalanannya sekarang sampai akhirnya gue mau balik lagi ke dunia agriculture sendiri. Karena dari pertanian sendiri itu perputaran duitnya sekitar 2000 something triliun setahun.
2.000 triliun. Iya, dari pertanian dan perkebunan itu sekitar 22.000 triliun. Itu 12, sekian persen pendapatan negara itu juga dari situ juga kan, dari industri itu gitu. Untuk peternakan sendiri sekitar 300 something triliun per tahun gitu. Wow. Jadi kayak ini tuh industri yang besar. Pemainnya pemain lama. Bersembunyi dengan kegiatan yang begitu-begitu aja tanpa ada anak muda yang memperhatikan ngapain aja lo di industri itu. Gitu. Nah, ini kita Mainan ayam. Mainan ayam. Mainan ayam di kos-kosan ayam yang digerebek. Oke. Itulah perjalanannya sampai saat ini, tapi gue masih di dunia content creator dengan sedikit tweak yang berbeda. Gitu. Iya, nanti kita bahas peternakan segala macam boleh ya. Cuman nanti teman-teman, kita masih pengen menggali dunia per content creatoran ini nih sekarang karena ini lucu banget dan saya yakin banget nih teman-teman yang nonton itu pasti kepengen banget gitu kan bisa bikin duit dari rumah apa segala macam. Iya. Lu mesti kreatif untuk mikirin gimana caranya sebagai content creator nyari duit kan gitu kan. Iya, betul. Nah, itu dia. Cuman gini, kalau menurut gue ya, banyak orang berhenti membuat konten karena tidak ada penonton. Nah, nggak semangat gitu. Oke. Yang nonton 2 lagi. Itu juga. Iya sih, kalau lagi nge-live gitu ya. Iya, kalau lagi nge-live terus 0 gitu kayak. Nggak ada orang kayak gitu gini kan. membukanya mah yang nonton banyak. Gitu. Tante. Tante. Ya terus lanjut. Tante yang suka cabai. Gue pokoknya kalau nge-live cincin gue duluan di depan. Lu mau gimana lihat dulu cincin gue gitu. Lanjut. Terus. Banyak yang kayak gitu. Termasuk gue gitu, nggak semangat kalau nggak ada penonton tuh nggak semangat. Tapi itu yang membuat kita menjadi berpikir lagi. Gue tuh satu hari tuh bisa berapa lama kerjaan gue scroll TikTok kayak gitu. Scroll TikTok, scroll Instagram gitu kayak apa ini yang lagi oke sekarang ya, apa lagi yang oke sekarang ya. Jadi ikut tren aja dulu. Dulu banyak yang bilang lu harus stick sama satu karakter nih. Biar orang stay dengan karakter lu terus gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang lu harus ikut apa yang lagi tren di TikTok nih gitu kan. Terus ada yang bilang, lu harus keranjang kuning nih. Biar nanti TikTok menyarankan lu karena lu jualan gitu kan. Kalau menurut gua sih, yang penting adalah di dalam membuat konten tuh konsistensi. Iya, konsisten aja. Karena market yang bagaimanapun ada di Iya betul. Di digital tuh mau yang bagaimanapun ada. Lu maunya dikenal gimana nih? Tadi peternakan ya akhirnya ya? Iya. Oke. Kalau sekarang gua mau dikenal sebagai content creator komedi. Karena gua basicnya adalah komedi. Ya meskipun gua lumayan senior lah gitu kalau di komedi. Lucu belum tentu. Yang penting senior dulu. Gue baru mau nanya tadi. Jadi apakah Kak Ibob ini benar-benar lucu di belakang layar atau di depan layar gitu? Iya. Kalau gue sih nggak tergabung di dalam teman-teman stand up Indo ya. Tapi gue doing stand up gitu. Gue melakukan stand up. Jadi kayak gue kalau dilihat sama teman-teman stand up itu senior gitu. Tapi tidak berbanding lurus dengan kelucuan. Lucu belum tentu. Yang penting gemoy. Yang penting gemoy. Aduh bercandaan mulu nih gitu kan. Jadi kalau gue mau dilihat sebagai apa ya, content creator komedi yang peduli dengan dunia agrikultur. Oke, keren. Gue pengen nanya gini. Sebagai orang yang di entertain. Ya ini buat teman-teman juga penting nih. Kayak lu kan pasti ada dong ngadepin ya. Kita semakin naik makin dikenal. Yang nyinyirin pasti banyak. Yang kritik ada nggak gitu-gituan? Ada nggak yang mungkin komentar negatif lah, ngata-ngatain lah, hujatan lah. Lu sebagai individu ada nggak kayak gitu-gitu? Ngalamin nggak? Tergantung, gue pernah. Oh pernah. Nah, terus ngadepinnya, maksudnya mentalnya kena nggak tuh? Atau bodo amat? Iya, harus begitu sih. Gue sih bodo amat ya. Semakin dinyinyirin dan semakin diomongin, brand kita akan semakin naik gitu aja kalau di Indonesia nih. Any publicity is good publicity gitu kan ya. Gini loh. Gua membaca satu buku mengenai sosial media.
Apa yang diinginkan sosial media? Wah, ini bisa jadi potongan TikTok nih. Boleh nih. Siap-siap potongan TikTok. Siap-siap. Oke. Jadi sosial media membentrokkan 3 jenis komunikasi yang tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. apakah itu? Yang pertama, person to person communication. Yang kedua, person to group communication. Yang 3, public communication. 3 ini tidak akan pernah bentrok di dunia nyata. I see. Tapi di dunia sosial media semua dibentrokin. Jadinya chaos. Itulah yang diinginkan oleh sosial media. Udah ada 30 detik kan tadi ngomongin ini. Itu tadi hooknya buat boleh buat TikTok. Bukannya kita kos-kosan ayam digerebek. Oh. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya. Contohnya, gue ngobrol sama lo nih berdua di sebuah kafe misalnya. Apapun yang kita omongin di meja kita, meja sono belum tentu ngerti. Iya kan? Ya. Karena ini person to person communication. Betul. Nggak mungkin di sono tiba-tiba, woi bukan begitu. Lah, nggak mungkin dong. Iya betul juga. Iya juga sih. Iya kan? Di sosial media semua bisa dengerin omongan kita. Tapi kalau omongan kita pengen didengerin, belum tentu didengerin. Iya juga. Kan gitu. Benar. Ini kan nggak masuk akal ini komunikasi ini. Yang kedua, person to group communication. Ini banyak dipakai dibentrokkan. Contohnya mengenai agama. Yes. Pemimpin agama berbicara kepada umatnya, jamaahnya, apapun itu. Apapun yang mereka bilang agama mereka paling benar dan junjungan mereka paling benar, sah. Ya. Agama lain salah begini, begitu, sah. Ya. Ketika mereka berbicara hanya kepada Grupnya mereka. Jemaatnya. Karena agama kita paling benar menurut kita. Iya. Iya kan? Tapi di sosial media yang di ujung gedung sebelah sono boleh ngomentarin. Di dunia nyata nggak mungkin ada. Iya juga. Benar juga. Kecuali penyusup. Benar juga. Tapi mana berani komen kayak gitu? Mana berani komen lu? Iya kan? Nggak mungkin ada. Nah, public communication yang seharusnya didengar oleh banyak orang, belum tentu didengar banyak orang. Lah, bagaimana ini komunikasi sosial media ini? Udah pasti chaos kok. I see. Jadi justru kita trend riding dari chaosnya. Nah, kita lihat chaos-chaos mana yang tidak melanggar UU ITE. Udah itu aja. Bener juga sih. Wah, ini nih cara-cara. Makanya ngomongin orang. Dan jangan salah, kayak yang tadi yang lu bilang tuh, gue agency, gue bikinin dari awal cuman background putih, terus habis itu gue kasih background bagaimana yang bagus, selamat tinggal dengan kerjaan-kerjaan lu. Iya. Karena sekarang kerjaan lu itu digantikan oleh AI. Betul banget. Betul banget. Lu taruh ChatGPT, bikin background untuk produk ini, bisa bro sekarang. Iya, udah canggih banget makanya. Udah canggih banget kita kan ngomongin sekarang kayak gituan. Kan? Iya. Dan AI. Nah, content creator yang tidak upgrade ke sana. Upgrade kepada apa yang bisa dilakukan AI, lama-lama akan ketinggalan juga. Betul. Nah, jadi kan kalau lu tanya tadi awalnya, jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang apa nih yang berubah? Wah, berubah banyak banget, bro. Betul banget. Berubah banyak banget. Betul. Makanya tantangannya makin besar ya. Tantangannya makin besar, tapi kalau memang kita mengikuti, senang untuk menjadi content creator dan mengikuti perkembangan zaman, semuanya menjadi lebih mudah. Iya betul, gitu. Betul banget. Semuanya menjadi lebih mudah dan kemungkinan menjadi lebih murah. Yes. Itu dia. Iya. Makin seru teman-teman ya. Nah, ini kita ngelihat nih dari seorang content creator kawakan yang udah kawakan. Kawakan. Ini bahasa umum 80-an. Kawakan nih. Gak tahu gak kawakan? Kalau yang sekarang taunya kawa-kawa. Bener juga sih. Ketahuan umurnya guys. Tapi inilah makanya seneng banget ya. Thank you banget Kak Ibob udah bisa berbagi sama kita datang hari ini sharing. Lebih banyak ketawa-ketawanya sih kita. Jadi kalau ditanya tadi ya bener Kak Ibob ini lucu nggak atau di on screen sama off screen? Gini, kagak ada scripted kita guys. Iya emang begini kita. Kalau ketemuan mau ngakak mulu gitu kan. Nah justru nanti teman-teman stay tune karena kita pengen ngomongin lebih dalam lagi. Tadi kan Kak Ibob lagi mendalami tentang peternakan nih. Dan ini benar-benar kita ngomongin ya. Ini bisnis yang gede banget ya.
Besar banget. Dan bisnis ini pun juga itu kita banyak ada teman-teman juga pengusahanya, ada yang peternakan dan sebagainya. Kita ngobrol tuh. Itu udah seru tuh, mafioso. Oh. Wah. Bener ya? Bener, nanti kita ngobrol ya. Iya. Nonton ya teman-teman. Stay tune di episode 2-nya kita ngomong sama Kakak Ibob. Tapi sebelum kita akhiri sesi yang ini, Kak Ibob pesan buat teman-teman content creator dong. Penyemangatan apa gitu, kasih tips and tricks gitu ya. Oh iya. Final words. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini untuk teman-teman content creator. Nunina, no. Jangan pernah berhenti membuat konten. Tetaplah bikin konten meskipun gak ada yang nonton. Emang enak lu gak ada yang nonton. Ya. Begitulah Kakak Ibob Tarigan guys. Oke. Thank you Kak Ibob udah datang ke kita ya. Terima kasih. Kalau kita biasa ini di Entrepreneur Society. Di Entrepreneur Society. Go Bold and Beyond. Asik. Go Bold and Beyond. Boleh sekali lagi. Go Bold and Beyond ya? Go Bold and Beyond. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan Kakak Ibob Tarigan di Entrepreneur Society. Go Bold and Beyond. Sampai jumpa.